Boleh record? Nah, oke sip, thank you. Sebelum istilahnya kita memulai kelas pada hari ini, pada pagi-pagi gini, aku mau apresiasi banget sama teman-teman di sini, dari Nabila, Farhan, abis itu juga Yana, ada Fatia, Azmara, Reha, Reca, Nadia, Mahira, dan Aulia, karena pagi-pagi gini, hari Minggu yang seharusnya kalian bermalas-malasan di kasur, nonton drakor atau gimana lah, malah ini sudah produktif, mau belajar bareng sama Jago Jam hari ini gitu. Oke, biar kelasnya tertib ya, aku bakal bacain sedikit peraturan buat kelas pada hari ini. Yang pertama, minimal kehadiran di kelas 70%, ditambah menyelesaikan 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Yang kedua, saat kelas dilaksanakan, peserta diusahakan menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Nah, tadi kalian bisa nih open cam sekarang biar menghormati speaker juga, Kak Stefan. Tadi Nabila tuh udah open cam, boleh open cam lagi, jangan ditutup gitu ya. Oke, yang ketiga, peserta memasuki kelas menggunakan VBG Jago Jam. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Yang kelima, seluruh peserta dihimbau aktifkan video serta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang keenam, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Yang ketujuh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan. Dan yang terakhir, don't forget to have fun, serta ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, itu sedikit peraturan ya kawan-kawan ya. Jadi mohon istilahnya karena di sini udah pada pinter-pinter semua, jadi mohon peraturannya dilaksanakan dengan baik. Oke, mungkin udah segitu dulu intronya. Next kita bakal kenalan dulu sama speaker kita yang sangat wow ini. Oke, selamat pagi Kak Stefan. Hai, halo, pagi. Pagi semua. Halo. Ini Kak Stefan dipanggilnya Kak Stefan atau Kak Martin nih? Stefan aja. Kak Stefan. Iya. Oke. Aku izin memperkenalkan Kak Stefan sedikit ya. Jadi Kak Stefan adalah seorang digital marketer lulusan Binus University, jurusan Computer Science. Wow, saat ini Kak Stefan adalah seorang search engine spesialis di Manulife Indonesia dan Head of SEO Strategist di Monocle Agency. Kak Stefan ini sudah memiliki banyak pengalaman di bidang SEO sejak tahun 2018 nih teman-teman. Jadi bakal cocok banget sama topik kita hari ini, yaitu SEO atau Search Engine Optimization. Oke, kayaknya semua di sini udah pada nunggu-nunggu nih materi yang bakal insightful banget dari Kak Stefan hari ini. Jadi presenting today, Jago Jam Class SEO or Search Engine Optimization. Untuk Kak Stefan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, thank you untuk waktunya. So, ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, oke. Sip. Tunggu saya nyalain untuk pointernya dulu. Ya, oke. So, halo, selamat pagi semua. So, thank you untuk waktu dan kesempatannya. So, senang banget nih bisa menjadi bagian dan perjalanan teman-teman di sini untuk menjadi seorang digital marketing spesialis. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak itu bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman di dunia digital marketing, terutama sebagai SEO spesialis. So, jadi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang SEO 101. Basic fundamentals. Oke, so tadi juga udah dijelasin juga tadi ya sama Prami tadi, so saya juga sedikit perkenalan sedikit. Tadi sebelumnya juga udah dijelaskan kalau saya ini adalah lulusan Computer Science atau Teknik Informatika dari BINUS, dan juga saat ini juga sedang melanjutkan pendidikan juga S2 di BINUS juga untuk mengambil Master of Communication. So kenapa saya agak sedikit beda nih, melenceng dari S1 saya, jadi emang sebetulnya emang hubungannya ada dengan pekerjaan saya. Jadi semenjak 2018 itu saya menjadi SEO spesialis di Next Digital Indonesia, yaitu digital agency yang ada di Jakarta.
memulai perjalanan sebagai SEO spesialis di sana, lalu pindah ke 2 startup lainnya, yaitu di Jendela 360 dan juga Raja Mobil sebagai perusahaan properti dan juga otomotif. Dan juga saat ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman di Manulife Indonesia untuk menjadi seorang SEO spesialis dan juga sekaligus SEO supervisor yang ada di Manulife Indonesia. Kemudian juga saya dengan teman saya itu membangun sebuah digital agency yang namanya Monacal Agency. Di sana saya ditunjuk sebagai head of SEO spesialisnya yang handle kurang lebih belasan klien saat ini. Seperti itu. Mungkin cukup perkenalannya, nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang ingin connect dengan saya di LinkedIn, silakan untuk tanya-tanya tentang SEO spesialis, saya kasih nanti linknya di atas itu. Oke, itu aja untuk perkenalan. Nah, jadi ini topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari nih di apa namanya day kali ini. Jadi yang pertama itu adalah tentang SEO definition, tentang apa sih sebetulnya SEO itu dan kenapa SEO itu penting. Lalu yang kedua itu adalah, bagaimana search engine itu berjalan, bagaimana search engine itu berfungsi mulai dari dia mendatangi sebuah konten sampai dia memposisikan suatu website itu di dalam, search engine itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah SEO teknik, jadi ada 3 teknik sebetulnya dalam SEO, yang pertama adalah on page, yang kedua adalah off page, dan yang ketiga adalah technical, dan nanti semuanya akan kita, bahas di apa namanya, di sesi kali ini. Kemudian juga ada how to optimize the content. Jadi kita selain, mengetahui tekniknya juga kita, perlu tahu juga implementasi itu seperti apa. Jadi kita, mengimplementasi suatu website itu gimana sih supaya, bisa perform di search engine dan juga apa aja sih faktor yang dilihat, search engine untuk mendefinisikan suatu page itu sesuai dengan kata kuncinya. Lalu yang kelima itu adalah, apakah saya cocok menjadi seorang SEO spesialis ataukah kapan saya mesti memulai sebagai SEO spesialis. Kemudian yang keenam adalah sesi Q&A dan juga ada tugas nanti. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung masuk aja nih ke topiknya. Jadi yang pertama ini adalah definisi tentang SEO itu sendiri. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah sedikit tahu ya tentang SEO itu apa. Jadi sesuai dengan yang ada di teman-teman tahu, sebetulnya SEO itu adalah mengoptimasi suatu website atau web page untuk suatu kata kunci untuk mendapatkan posisi di search engine. Sebetulnya kenapa sih SEO itu beda sebetulnya dengan SEM? Mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah tampilan untuk di halaman pertama search engine. Saya ngambil contoh untuk menggunakan kata kunci jasa servis MacBook misalnya ya. Jadi yang pertama itu sampai posisi kedua itu sudah diambil oleh SEM. So SEM itu kita nggak bisa kita lewatin posisinya karena memang SEO itu posisinya akan ada selalu di bawah untuk SEO itu akan di bawah selalu SEM. Jadi, posisi SEO itu sebetulnya dalam satu halaman itu cuma punya, 10 masing-masing halaman. Jadi untuk 1 sampai 10 itu masing-masing punya 10. Jadi untuk 1 sampai 10 itu total ada 100, listing untuk, SEO. So, kenapa sih SEO itu penting bagi kita dan kenapa kita mesti melakukan optimasi SEO? Jadi yang pertama, itu, ini salah satu cara untuk mendapatkan organic ranking di, search engine. So, nggak ada lagi cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan posisi organik selain melakukan optimasi suatu website, gitu loh. Karena selain itu ya kita, mesti melakukan optimasi di sisi SEM, di mana SEM itu mungkin teman-teman tahu juga itu melakukan adalah paid search ya. Jadi kita melakukan, membuat, campaign dan kita masukkan budget dan, mengoptimasinya. Jadi untuk mendapatkan posisi di organik, itu kita, mesti melakukan search engine optimization. Lalu yang kedua, itu adalah, bisa dikatakan bisa dibilang gratis sebetulnya. Kalau teman-teman, memahami konsep SEO, bagaimana implementasi SEO yang baik, itu kita bisa akan mendapatkan, source traffic yang, jumlahnya tidak terbatas, karena, tergantung website itu sendiri, mengoptimasi berapa kata kunci. Jadi, kita bisa mendapatkan jumlah traffic yang, banyak lah dibandingkan kita, tanpa kita harus menjalankan campaign itu sendiri.
Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan user experience. Jadi kenapa sih user experience juga masuk dalam SEO? Jadi selain kita mengoptimasi konten, sebetulnya ada namanya technical SEO. Technical SEO itu kita mengoptimasi di sisi page speed-nya, kita mengoptimasi di sisi isunya. Jadi kita sebetulnya nih, memastikan bahwa suatu website itu ketika pengguna datang, itu kita bisa memberikan pengalaman dalam explore website itu dengan baik gitu loh, dan strukturnya itu jelas, taksonominya itu jelas. Jadi kenapa user experience juga masuk ke dalam SEO, karena biasanya yang selain apa namanya web programmer yang akan fokus untuk melakukan peningkatan di sisi website, itu juga sebagai tugas SEO spesialis sebetulnya. Jadi itu tidak bisa dilepaskan dari suatu tugas SEO spesialis seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa dipotong aja ya kalau ucapan saya ada yang nggak jelas. Oke, next. Oke, nah ini sebetulnya ada analytic tools-nya. Jadi ada 2 tools sebetulnya yang wajib sebetulnya kita implementasi di sisi website kita. Jadi yang pertama itu adalah Google Analytics. Jadi Google Analytics itu untuk mendapatkan report dari event-event atau user behavior pengguna yang datang ke situs kita, untuk kita memahami engagement user itu dalam situs kita itu seperti apa sih, demografinya seperti apa, ya channel-nya datang dari mana aja, bahkan channel paid pun juga bisa datang dari sana kalau kita bisa melakukan setup-nya. Jadi Google Analytics ini sudah umum lah digunakan untuk melakukan analisa terhadap performance yang kita dapatkan, terutama di SEO juga sebetulnya. Kemudian ada yang kedua, ada Google Search Console. Jadi Google Search Console ini sebetulnya untuk memonitor, maintain, dan juga untuk melihat isu-isu apa aja atau troubleshoot apa aja yang situs kita itu dapatkan atau alami di search Google result gitu loh. Jadi tools ini juga fungsinya nggak cuma itu, jadi ada juga kita bisa melakukan indexing. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang indexing. Jadi ketika kita membuat suatu konten, itu nggak akan semata-mata langsung posisi itu akan tiba-tiba muncul di search engine. Ada prosesnya. Jadi ketika kita ingin melakukan indexing, prosesnya itu biasanya memakan waktu. Nah, tools ini sebetulnya gunanya untuk memangkas waktu itu. Jadi kita bisa memberitahuan ke search engine, ini loh kita punya website yang sudah kita publish, tolong untuk datangi untuk dimasukkan indeks ke halaman pencarian Google sesuai dengan kata kunci yang kita optimasi tentunya. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi saya pengen menjelaskan juga nih tentang search engine itu sendiri itu seperti apa. Nah, jadi ini nih prosesnya ya, proses bagaimana search engine itu berjalan. Jadi sebetulnya ada 3 proses search engine itu berjalan. Jadi yang pertama itu adalah crawling. Jadi crawling ini adalah proses ketika search engine merayapi ya, datang ke situs kita untuk menganalisa konten, untuk menganalisa seluruh website yang ada di dalamnya, ya, yang kemudian mereka akan datang tuh ke ke halaman-halaman. Nanti kan setiap halaman itu kan punya linknya. Nah, dia kan masuk ke satu halaman, dia akan nemu link, dia akan masuk ke halaman link-link lainnya. Makanya banyak yang bilang ini spider ya, jadi laba-laba. Jadi dia akan ketika dia datang, dia akan misah gitu ke banyak halaman sekaligus untuk mendatangi situs-situs yang halaman-halaman dan setiap situs yang tersedia dan boleh didatangi. Lalu yang kedua adalah indexing. Jadi proses indexing ini adalah proses ketika search engine itu memasukkan web page itu ke dalam database mereka. Jadi dia save database yang udah mereka datangi itu ke dalam database mereka, dan yang nantinya akan diolah untuk masuk ke posisi tampilan di search engine. Nah, yang ketiga ini adalah ranking ya. Jadi untuk proses ketika search engine menempatkan suatu web page di posisi organik. Jadi untuk hasil SEO-nya ya, berdasarkan kata kunci yang ditembak. Nah, jadi ada catatan juga nih. Jadi untuk pada tahapan ini itu search engine juga mengukur suatu website itu nggak cuma hanya konten, tapi juga berdasarkan algoritmanya. Jadi kita ngambil contoh ini Google aja ya, mungkin teman-teman bisa lihat sebelah kanan berdasarkan data statista sebetulnya, berdasarkan tahun Juli 2022 data terakhirnya itu. Jadi Google itu sebagai tools yang paling banyak digunakan oleh search engine untuk mendapatkan informasi. Jadi estimasinya itu ada di angka 80% lebih. Jadi kenapa semua SEO spesialis itu patokannya atau mengacu kepada Google, karena Google ini yang paling banyak digunakan.
Nah, jadi di Google ini pun juga ada algoritma ya. Jadi ada banyak, dia tuh punya banyak algoritma untuk mengukur setiap aspek-aspek di dalam website. Backlink, konten, kemudian page speed, mobile device, habis itu apakah konten itu sesuai dengan apakah konten itu solving atau tidak, segala macam itu Google tuh punya puluhan hingga ratusan algoritma, di mana kita tuh sebetulnya sebagai SEO spesialis mesti paham tentang algoritma itu sendiri. Jadi kita mesti paham nih algoritma apa yang kita ikuti, dan kita ikuti regulasinya supaya enggak supaya bukan apa ya, supaya kita bisa mendapatkan posisi yang baik di search engine. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat di Google ada banyak sih untuk list algoritma search engine Google update saat ini. Jadi sebetulnya setiap tahun, nggak setiap tahun, bahkan dalam beberapa bulan sekali, itu search engine akan melakukan update algoritma. Mungkin teman-teman juga familiar tentang update algoritma di search engine. Jadi update algoritma itu di mana Google akan memperbaharui sistemnya, dan biasanya itu akan mempengaruhi entah crawling, entah indexing, entah ranking. Jadi suka-suka mereka itu adalah peningkatan di sisi mereka, dan kita sebagai SEO spesialis mesti mengikuti regulasi atau update yang sudah mereka keluarkan. Jadi ketika suatu website itu tidak mengikuti algoritma yang ada di search engine tersebut, itu biasanya akan mempengaruhi posisi situs tersebut di mesin pencarian. Jadi ada baiknya dan penting juga sebetulnya kita untuk mengikuti algoritma-algoritma yang tersedia di setiap search engine. Seperti itu. Oke, ini saya masuk ke SEO analogi sebetulnya. Jadi mungkin banyak yang masih cuma tahu doang nih sebetulnya SEO mengoptimasi suatu kata konten. Cuma saya punya juga nih analogi yang saya suka gunakan ke teman-teman saya kalau misalnya menjelaskan tentang SEO. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini kan ada banyak toko gitu ya. Dan mungkin teman-teman pernah lihat ada satu wilayah, jadi setiap satu toko dengan toko lain, nah itu punya jualan tuh yang sama. Nah, kita ketika datang nih, pengunjung datang ketika melihat toko yang jumlahnya banyak dan jualannya sama, pasti kan kita biasanya bingung ya, ini toko mana yang enak, toko mana yang sesuai dengan budget kita, toko mana yang bisa dapat promo dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya sama aja dengan analogi di SEO. Jadi istilahnya kayak search engine itu adalah pemilik lapaknya, pemilik wilayah si toko-toko ini. Nah, kemudian si website atau web page itu adalah si toko-tokonya itu masing-masing. Nah, si toko-toko masing-masing itu kan punya komponen di dalamnya ya, punya konten, punya image, punya pelayanan, dan juga dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan satu toko dengan toko lainnya itu adalah berbeda-beda biasanya. Misalnya kayak judul papan yang ada di depannya, atau misalnya jumlah produk jumlah jualan itu lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai kita sebagai yang punya website atau konten. Jadi kita gimana bisa memberikan isi konten kita itu, isi toko kita itu kepada pengunjung supaya dia tuh tertarik datang ke kita gitu loh. Ketika dia datang ke kita dan dia beli, nah itu adalah yang diinginkan sebetulnya. Ketika pengguna datang ke suatu website, dia menemukan informasi atau mendapatkan data yang dibutuhkan, itu adalah yang diinginkan oleh search engine. Oleh karena itu banyak suka search engine itu akan selalu dinamis ya posisinya. Jadi kalau ada satu website yang tidak dianggap tidak solving informasi atau kontennya, dia biasanya akan lama-lama kalah dengan konten-konten lain yang bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh search engine dan juga user. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan toko ini, ketika kita datang, ya kan kita kan pengen pengen tahu nih, oh ini tokonya punya banyak produk atau punya layanan yang ramah dan lain sebagainya, dan kita juga mesti menyediakan hal itu. Seperti itu analoginya ya. Dan juga ada nih kalau misalnya di off page itu kan ada namanya backlink, nanti juga akan belajar tentang backlink. Jadi kayak istilahnya kalau mereka itu istilahnya disebut promosi lah, kayak mouth to mouth lah, atau misalnya dia kayak tahu papan di tengah jalan segala macam. Nah, itu bagian dari SEO juga sebetulnya. Jadi dia meminta rekomendasi tempat lain, meminta rekomendasi orang lain juga untuk memasarkan toko dia supaya banyak yang datang ke dia. Seperti itu. Nah, kita masuk ke teknik ya. Jadi teknik ini nanti saya ngambil yang penting-penting aja sebetulnya. Sebetulnya banyak banget komponen dalam setiap teknik yang di dalam. Cuma saya ngambil yang penting-penting aja. Karena kalau kita bahas semua cukup panjang dan cukup detail. Jadi kita bahas untuk yang penting-penting aja.
Nah, untuk setiap komponen, untuk setiap teknik itu ada 3 nih ya. Jadi yang pertama itu adalah on page, yang kedua itu adalah off page, dan yang ketiga adalah technical. Jadi yang on page itu yang difokuskan itu adalah yang pertama adalah konten, udah pasti. Kemudian yang kedua adalah keyword, dan yang ketiga adalah metadata. Lalu untuk di off page itu kita juga akan mempelajari tentang website backlink, kemudian social media link, dan juga yang ketiga ini adalah technical. Jadi yang ketiga kali ini ada page speed, dan juga ada isu-isu yang ada yang berpotensi akan mempengaruhi posisi kita di search engine. Oke, masuk ke SEO on page ya. Nah, jadi SEO on page itu adalah proses optimasi dalam website kita. Jadi optimasi yang kita lakukan, peningkatan yang kita lakukan itu bersifat yang kita lakukan dalam web page konten untuk kata kunci yang kita targetkan. Jadi ketika search engine itu datang, pasti kan kita punya nih suatu kata kunci yang ingin kita targetkan untuk landing page ini. Nah, bagaimana sebetulnya search engine itu tahu sebetulnya kita itu ingin menargetkan kata kunci ini loh di halaman ini. Gimana sih search engine itu tahu? Nah, sebetulnya ada faktor atau area yang dilihat oleh search engine, di mana kalau misalnya dia akan mengacu ke sana, itu dia akan mendefine, oh si landing page ini tuh menembak kata kunci ini loh di halaman ini. Nah, sebetulnya bisa dilihat nih, kalau teman-teman lihat di sini, itu ada keyword, yang juga tadi konten, dan juga metadata. Nah, jadi kata kunci ini mesti kita define dulu nih. Nah, nanti ini kita akan pelajari juga nih, bagaimana mendefine atau mendapatkan suatu kata kunci. Apakah kata kunci itu tepat dan relevan untuk website kita dan konten kita. Nah, jadi nanti ini kita pelajari. Jadi keyword yang pertama itu mesti ada, keyword itu mesti mengandung atau disisipkan di dalam yang pertama itu konten, dan yang kedua itu metadata. Jadi untuk yang di konten, tentunya nih kita ketika ingin menjelaskan suatu informasi, pasti kan ada topiknya dong. Nah, topiknya itu si keyword ini sendiri sebetulnya. Nah, ketika kita menjelaskan suatu informasi, nah itu ada mesti hal-hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu jumlah kata. Jadi berdasarkan data juga nih, sebetulnya jumlah kata semakin banyak, itu biasanya itu semakin baik dan bisa mendapatkan posisi lebih baik di search engine. Cuman notes-nya adalah di sini tergantung landing page itu sendiri. Misalnya nih, ketika suatu landing page itu sifatnya artikel atau blog, itu pasti biasanya kita akan menyuguhkan konten yang panjang ke bawah. Karena banyak yang beranggapan juga kalau konten yang sedikit, misalnya ya konten di bawah jumlah 500 kata, itu terlalu sedikit untuk bisa menyampaikan informasi atau menyelesaikan masalah user sebetulnya. Jadi banyak yang bilang kalau kata kunci sedikit itu terlalu tipis lah untuk bisa menyampaikan informasi itu pada user kalau sifatnya blog. Tapi kalau misalnya sifatnya untuk menjelaskan suatu produk atau jasa, itu ada yang bilang kalau 500 itu bisa termasuk cukup, bisa kita kategorikan kalau dengan 500 kata itu cukup lah untuk menjelaskan jasa dia itu apa atau produk itu apa. Di dalamnya itu dia menjelaskan definisi produk itu seperti apa, itu biasanya 500 kata itu cukup. Jadi tergantung penggunaannya. Nah, nanti kita juga akan melakukan analisa untuk melakukan konten research ya. Jadi kita akan tahu nih konten seperti apa sih yang sesuai atau mesti kita optimasi, dan berapa sih jumlah kata estimasi yang bisa kita buat untuk website kita. Kemudian yang kedua itu adalah metadata ya. Jadi metadata ada juga yang mesti kita perhatikan. Jadi semua kata kunci ini, semua kata kunci yang kita tembak itu semuanya mesti ada di komponen-komponen ini. Yang pertama itu meta title, kemudian ada meta description, alternate text image, kemudian text format, dan juga slug URL-nya. Nah, nanti ini semua ini keyword ini ada baiknya kita masukkan ke dalam sini untuk ini sebetulnya yang dilihat oleh search engine untuk kenapa sih konten ini sesuai dengan keyword ini. Jadi apa yang dilihat sebetulnya. Nah, itu ada di metadata ini sebetulnya. Nah, tadi saya juga agak sempat ketinggalan tadi ya untuk yang bagian konten. Ada yang kedua itu ada search intent. Jadi intensi pencarian sebetulnya. Jadi ketika user akan mengetikkan suatu kata kunci di search engine, sebetulnya dia intensinya atau tendensinya itu dia ingin menemukan informasi apa sih sebetulnya, apa yang dia cari sebetulnya untuk ketika dia mengakses kata kunci itu. Nah, search engine pun dengan platformnya dia juga masih sebetulnya masih bingung nih untuk ketika kata kunci ini untuk
apa yang mesti ditampilkan kepada user itu dengan kata kunci yang mereka punya. Nah, itulah kenapa tugas kita sebagai SEO spesialis untuk memastikan, untuk memahami search intent ini. Kayak gitu loh. Jadi kita mesti paham bahwa user itu ketika mengetikkan kata kunci ini dia membutuhkan informasi apa sih? Apa yang dia butuhkan untuk kita bantu selesaikan, apa yang jenis konten apa yang mesti kita suguhkan kepada mereka, apakah itu cukup dalam bentuk artikel, apakah itu cukup dalam bentuk halaman-halaman kumpulan halaman produk, ataukah butuh cuma penjelasan kayak lokasi dan segala macam dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan kita pelajari juga nanti. Oke, ini kita masuk ke SEO off page ya. Jadi SEO off page ini kebalikan dengan on page. Kalau on page itu tadi apa aktivitas yang kita lakukan di dalam. Nah, ini adalah aktivitas yang kita lakukan di luar website yang nggak ada hubungannya dengan komponen-komponen yang ada di dalam website. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah backlink, website backlink dan juga social media link. Jadi yang pertama itu adalah backlink. Jadi backlink ini ya gunanya tadi seperti analogi yang saya sudah bilang juga kalau kita meminta, tanda kutip meminta untuk direkomendasikan situs lain, di mana situs lain itu mempunyai link yang menuju ke situs kita. Jadi nanti ketika pengunjung di situs lain itu akan membaca suatu konten dan dia interest dengan kontennya dan di bawahnya nanti misalnya ada suatu link dan itu linknya dia klik, dia akan masuk ke website kita. Nah, sebetulnya itu adalah exposure yang bisa kita lakukan di situs lain untuk dan juga selain itu membantu situs kita untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di search engine. Jadi ada dua tipe biasanya tuh. Dia biasanya akan dalam bentuk kata, dalam bentuk teks gitu loh. Misalnya kata kunci yang saya tembakkan tadi yang saya bilang sebelumnya adalah jasa service MacBook. Nah, itu di salah satu konten itu dia akan membahas tentang tips tentang misalnya tips tentang merawat MacBook gitu, misalnya tentang itu ada poin 1 sampai poin kedua. Nah, nanti di bawahnya itu dia misalnya kayak ada sedikit soft selling ya. Biasanya kalau untuk teman-teman mengalami kendala dan lain sebagainya bisa mengunjungi situs ini, situs jasa servis MacBook di Jakarta misalnya. Nanti ketika dia klik dia akan masuk ke situs kita. Nah, selain kita mendapatkan traffic, itu kita juga akan mendapatkan peningkatan posisi di sisi search engine kalau ada yang sampai klik gitu loh. Jadi sebetulnya dengan kita melakukan website backlink di situs lain, itu kita bisa mendapatkan peningkatan di sisi search engine juga. Nah, cuman ada hal yang mesti kita hindari sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah adult atau gambling website, jadi situs-situs yang berbau pornografi dan juga situs-situs penjudian itu mesti kita avoid, mesti kita hindari ya. Soalnya kenapa bukannya malah meningkatkan, itu malah menjatuhkan sebetulnya. Jadi search engine itu tidak mau kalau kita dapat backlink yang datang dari dua website ini. Walaupun biasanya situs-situs ini biasanya memiliki banyak pengunjung. Tapi selainnya sebetulnya nggak mau kita dapat web backlink dari situs-situs ini sebetulnya. Lalu yang kedua itu adalah toxic website. Jadi toxic website itu sebetulnya apa sih? Jadi ada situs-situs yang digunakan untuk menanam backlink. Jadi ini nih banyak nih di kalangan SEO spesialis banyak yang mereka tahu nih backlink ini sangat bermanfaat nih untuk meningkatkan posisi mereka posisi kata kunci mereka di search engine dibandingkan mereka mesti capek-capek butuh waktu lama untuk on page. Mereka kenapa nggak off page aja? Jadi mereka cukup bikin sekali on page nih. Habis itu dia fokus ke backlink aja. Nah, ada situs-situs yang digunakan untuk tujuannya untuk menanam backlink sebetulnya. Nah, sebetulnya ketika situs itu sudah terindikasi untuk sebagai toxic, biasanya search engine akan mengeksklud situs-situs sebagai perhitungan ranking. Nah, malah bukan jadinya meningkat, malah jatuh jadinya ketika kita dapat dari dua situs jenis ini seperti itu. Jadi itu yang mesti kita hindari ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita melihat suatu situs itu apakah dia toksik atau tidak? Nah, sebetulnya ada sih kita bantuan tools, jadi tools SEO. Nanti juga saya akan jelaskan tools SEO itu yang bisa membantu untuk mendefine kata backlink yang datang dari sini ini toksik atau tidak. Seperti itu. Dan ketika kita dapat dari situs-situs jenis ini, kita bisa namanya proses disavow. Jadi kan kadang kita kan nggak selalu kita yang bikin ya backlink itu. Jadi kadang ada yang situs lain yang dengan willing atau dengan kesadaran itu dia memberikan konten yang akan ada link di dalamnya untuk situs kita. Nah, ketika kita dapat situs-situs seperti itu, tugas kita sebagai SEO spesialis adalah mengecek sebetulnya, backlink tersebut apakah
membantu kita atau tidak. Nah, ketika itu kita tahu kalau tidak membantu dengan melakukan rangkaian proses research gitu ya dengan menggunakan SEO tools, itu kita bisa melakukan disavow atau remove link tersebut sebagai perhitungan ranking melalui tools yang tadi saya sudah sebutkan di awal adalah Google Search Console. Jadi di sana semuanya ada. Nanti mungkin teman-teman bisa juga googling gimana caranya mendisavow backlink menggunakan Google Search Console. Di situ ada step-nya jangan jelas di situ. Itu yang apa namanya Google punya. Jadi balik lagi karena kita fokusnya saat ini menggunakan Google karena 80% pengguna itu menggunakan Google. Jadi kita tools kita itu adalah menggunakan Google semuanya. Oke, masuk yang ketiga, ini ada technical SEO ya. Jadi technical SEO ini sama sebetulnya yang dengan on page, sebetulnya optimasi yang kita lakukan di dalam website. Cuman kalau tadi yang on page itu ada hubungannya dengan konten dan juga kata kunci, kalau technical ini lebih kepada website performance-nya di sisi user experience sebetulnya. Jadi ketika pengalaman dia melakukan apa namanya apakah ketika dia klik sampai dia masuk itu membutuhkan waktu yang lama, habis itu ketika dia menemukan isu-isu yang ada di dalam misalnya kayak broken page, duplicate page, dan lain sebagainya itu juga diperhitungkan sebetulnya oleh search engine. Nah, seperti yang saya juga bilang tadi, selain web SEO spesialis, sebagian web programming, ya teknik SEO spesialis juga memperhatikan hal-hal ini. Jadi kita selain meningkatkan konten kita juga membantu untuk memudahkan pekerjaan web programmer ya untuk membantu memberikan website dengan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Jadi untuk di page speed ya itu kita menyediakan atau menyuguhkan halaman dengan load speed yang cepat seperti itu. Itu di semua multiple device ya. Jadi device yang memang diperhatikan oleh search engine, yaitu adalah desktop, mobile, dan juga tablet. Kemudian apa aja sih komponen yang masih kita perbaiki nih ketika kita ingin memperbaiki suatu website? Sebetulnya ada tools-nya yang akan membantu untuk mendefine memberikan rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk mengimprove website kita. Jadi yang pertama adalah Google PageSpeed Insight. Dan yang kedua adalah Yellow Lab. Nanti teman-teman bisa Google sendiri dan coba aja masukin nih, teman-teman punya satu situs ya, coba aja di paste aja ke Google PageSpeed Insight atau Yellow Lab, dipaste aja, habis itu dianalisa. Nanti itu akan muncul kayak data di sisi mobile dan di sisi desktopnya, nilainya berapa dan apa aja yang bisa ditingkatkan gitu. Misalnya ketika dia datang itu butuh waktu berapa lama sampai semua komponen itu keload dengan sempurna, semuanya datanya ada di sana. Jadi kita bisa meningkatkan hal itu untuk memberikan pengalaman lebih baik kepada pengguna. Lalu yang kedua itu adalah isu ya. Jadi isu ini kita mesti memperbaiki isu-isu yang bisa berdampak kepada site performance kita. Jadi ada duplicate, ada juga missing metadata. Jadi missing metadata itu kayak kita kehilangan, tadi kan untuk keyword itu kan masih ada di meta title, meta description, alternate text ya. Nah itu semuanya kalau mesti kita penuhin nih. Kalau ada yang missing salah satu aja itu dia akan berdampak kepada performa search kita. Jadi itu kita mesti masukin. Kemudian ada duplicate. Jadi kadang ada satu website nih yang satu page dengan page lainnya itu beda page-nya, beda URL-nya juga, itu komponennya sama. Nah, itu kan akan membingungkan search engine, ini sebetulnya halaman mana yang pengen kalian indeks sih, halaman mana yang pengen kalian tampilkan di search engine. Nah, itu mesti dihindari juga tuh, kita mesti paling enggak kita mesti punya satu page yang benar-benar unik dibandingkan dengan page lainnya untuk menghindari hal itu. Jadi, ketika hal itu terjadi, ada banyak lah yang mesti kita perbaiki, misalnya kayak halaman lainnya itu kita take down atau halaman lainnya itu kita tembak ke halaman yang kita pengen. Kemudian ada juga broken page. Jadi kayak broken page itu halaman-halaman yang tidak bisa diakses. Nah, itu halaman-halaman yang nggak bisa diakses itu yang mesti kita avoid. Jadi ketika datang halaman itu nggak ada. Nah, itu kan ketika halaman itu nggak ada, nggak bisa diakses, dia kan nggak akan bisa masuk ke halaman lainnya lagi. Nah, itu sebetulnya yang dihindari oleh search engine juga. Ketika dia datang, ini dia nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, habis ini dia udah keputus di situ. Jadi ketika putus di situ, nanti takutnya user experience akan jelek dan juga search engine itu akan gagal mendatangi mengayapi halaman-halaman lain karena dia udah putus di situ. Jadi itu mesti kita cepat-cepat perbaikin sebetulnya. Jadi itu yang poin paling penting sebetulnya dalam sistem broken page. Kayak gitu.
Oke, jadi kita masuk ke sisi how to optimize ya. How to optimize. Nah, jadi sebelum kita melakukan optimasi website kita dalam konten kita melakukan optimasi di sisi web page kita. Jadi ada dua tahapan yang mesti kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah melakukan content research, yaitu yang kedua adalah melakukan keyword research. Jadi yang pertama di content research kita mesti tahu dulu nih konten apa sih yang mau kita buat. Sebetulnya misalnya situs kita itu tentang kesehatan. Nah, situs kita tentang kesehatan, nah kita tuh pengen nembak apa sih untuk mengedukasi pembaca atau memberikan pengalaman informasi yang baik kepada pembaca. Sebetulnya apa sih yang mesti kita suguhkan kepada pembaca, konten seperti apa, jenisnya seperti apa. Nah, kita pasti biasanya kalau misalnya masih pemula itu kita bisa agak bingung nih. Misalnya kayak keyword di sini menjaga kesehatan jantung. Kita pengen kata kunci menjaga kesehatan jantung itu sebetulnya kontennya seperti apa sih yang mesti kita buat supaya kita bisa dapat posisi di halaman pertama. Nah, sebetulnya the easiest way, cara paling mudah itu adalah dengan melihat di halaman pertama itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan, ketika kita melakukan research nih, ketik kata kuncinya, ini asal dulu aja ya sebelum kita masuk ke keyword research nanti. Jadi kita main asal dulu aja. Jadi yang pertama menjaga kesehatan jantung yang kita ketahui, kata kunci yang kita ketahui. Nah, kelihatan tuh di halaman pertama. Di halaman pertama akan kelihatan. Jadi ternyata di halaman pertama itu, misalnya 3 halaman pertama, 3 posisi pertama itu semuanya itu menyuguhkan dalam bentuk artikel, tidak dalam bentuk produk, tidak dalam bentuk isian informasi. Maksudnya isian informasi kayak kumpulan-kumpulan list kayak gitu ya. Jadi yang disuguhkan adalah dalam bentuk artikel yang sifatnya informasional sebetulnya. Nah, jadi kita bisa berangkat atau mulai dari sini. Jadi oke, kita udah tahu nih konten seperti apa yang dibuat. Oke, nah kita analisa lagi nih, kita masuk ke dalam satu-satu nih. Oh, kontennya seperti apa sih yang dibuat? Oh, misalnya kayak kontennya itu menjelaskan tentang tahapan-tahapan strukturnya dulu ya. Jadi kayak dia menjelaskan tentang definisinya, definisi jantung misalnya. Terus kemudian penyebab-penyebab serangan jantung itu seperti apa? Obat-obat yang biasanya diminum oleh penderita jantung seperti apa? Apa namanya potensi untuk penderita jantung itu usia berapa aja, dan juga nanti di bawahnya adalah tentang di mana kita untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, jadi ada strukturnya itu. Nah, kita search engine itu kan punya algoritma ya untuk menilai suatu kualitas konten. Nah, ketika ada konten yang sudah ada di posisi ke-1 memberikan struktur yang jelas seperti itu, nah itu kita bisa ikutin sebetulnya. Kita paling mudah itu kita bisa ikutin, oh, dia membahas tentang ini. Oke, kita bikin kayak gitu nanti. Nah, cuman balik lagi, kita jangan menduplikat konten itu. Karena kalau kita duplikat konten, malah website kita yang akan kena. Jadi kita mesti bikin ulang dengan tulisan kita. Cuman kita bisa mengambil top 10 ini, atau misalnya mungkin top 3 dulu itu kita bisa analisa, kita ambil komponennya, oh dia membahas tentang ini, dia strukturnya kayak gini. Yang kedua, posisinya ternyata beda sama satu nih, dia ngebahas ini dulu. Nah, kita bikin yang beda juga sebetulnya. Jadi supaya kita seakan-akan gitu kita nggak plagiat lah konten kita dengan konten yang ada di halaman 1. Cuman strukturnya itu udah kita ikutin sesuai dengan yang works gitu loh. Karena ini kan udah di halaman 1 kan udah pasti kan works ya. Maksudnya search engine suka yang kayak gini. Nah, kita mesti ikutin kemauan search engine kayak gitu. Yang kedua adalah melakukan keyword research sebetulnya. Jadi untuk keyword research ada dua metode nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan search engine. Yang pertama itu kita bisa melakukan search di search engine menggunakan rekomendasi kata kunci yang kita sudah cari sebelumnya. Jadi kita kan tadi kan udah melakukan analisa dengan kata kunci asal yang kita punya tuh, menjaga kesehatan jantung. Karena kita belum tahu nih kata kunci ini apakah untuk dikunjungi apa enggak. Yang pertama itu kita bisa melihat nih di search engine untuk menganalisa nih yang kayak tadi kita menganalisa untuk kata kunci jenis-jenis space yang sesuai dengan kata kunci itu. Atau yang kedua kita bisa menggunakan tools. Jadi ada 2 tools yang saya rekomendasikan ya. Yang pertama itu adalah Ahrefs dan yang kedua itu adalah SEMrush. Ini ngebantu kita untuk mendefine atau mendapatkan kata kunci yang kita inginkan. Mulai dari search volume-nya berapa, tingkat kesulitannya itu berapa, habis itu intensi kata kunci ini gimana, itu tools ini tuh bisa memudahkan kita kalau kita masih kesulitan untuk mendefine konten seperti apa. Ini sangat membantu banget untuk pemula untuk mendapatkan
paling nggak logiknya dulu sih untuk awal-awal untuk mendapatkan kata kunci itu seperti apa. Mungkin saya bisa sambil ini ya, mungkin saya bisa sambil demo juga sedikit tentang melakukan content research dan juga keyword research. Ini mungkin saya stop dulu screen-nya, saya coba tampilin ulang dalam bentuk apa namanya Google Form ya. Saya udah coba ini tadi siapin. Oke, di sini mungkin teman-teman udah kelihatan ya di sini tampilannya. Jadi ada 2 tools. Ini untuk tools yang SEMAS ini yang saya punya ini berbayar ya. Jadi tools ini sebetulnya nggak gratis. Semuanya ini langganan. Teman-teman mesti beli atau biasanya teman-teman kalau bekerja di suatu company mereka akan menyediakan tools ini. Nah, ya, kalau kita untuk sebagai pemula nih kita belum punya duit nih atau pengen melakukan tes dulu nih apa namanya kata kunci. Nah, sebetulnya Ahref itu dia punya free tools, free keyword generator untuk bisa kita gunakan sebetulnya. Nah, ini kita bisa masukin aja ya kata kuncinya di sini. Misalnya tadi menjaga kesehatan jantung. Nanti ketika sesuaikan aja dengan lokasinya. Di sini mana tadi Indonesia. Oke, Indonesia. Nah, fine. Nah, di sini kelihatan nih kata kunci ya teman-teman. Di sini ada kata kunci menjaga kesehatan jantung dan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, ternyata kata kunci yang lebih tinggi itu tentang cara menjaga kesehatan jantung. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata kunci ini karena search volume-nya lebih banyak ya, lebih tinggi dibandingkan menjaga kesehatan jantung doang. Jadi dengan kita mengoptimasi kata kunci ini, sebetulnya nih logiknya aja ya teman-teman ya. Ketika kita mengoptimasi kata kunci cara menjaga kesehatan jantung, otomatis kita juga akan mengoptimasi menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Soalnya kata kunci ini exact keyword ini tuh ada di sini gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengoptimasi halaman dengan baik, ketika mengetikkan menjaga kesehatan jantung atau cara menjaga kesehatan jantung itu akan tampilannya posisi kita untuk mendapatkan hasil yang sama, page yang sama itu lebih tinggi karena kita mengoptimasi kata kunci yang lebih panjang cuman mengandung kata kunci yang lebih pendek seperti itu. Nah, ini biasanya juga ya, semakin banyak kata kunci itu biasanya semakin kecil search volume-nya. Ini kayak misalnya ini salah satu cara menjaga kesehatan jantung adalah itu kata kunci cuma 1000. Ini lebih pendek 1100, cuma ada kata juga beberapa yang kadang lebih panjang dibandingkan yang lebih pendek. Tapi kalau semakin pendek kata kuncinya, misalnya kayak investasi dibandingkan investasi saham, investasi itu bisa lebih tinggi karena lebih umum dibandingkan investasi saham kan lebih kecil. Nah, biasanya semakin panjang itu akan semakin mengerucut tuh intensi kata kuncinya. Semakin pendek itu semakin luas. Jadi kenapa kata kunci yang semakin pendek itu susah dioptimasi karena kita nggak tahu nih nembaknya ini intensinya itu mau kemana, sulit gitu mendefine itu. Nah, tadi untuk menggunakan free ya. Tapi kalau untuk yang gratis, yang berlangganan, misalnya kayak SEMAS, di sini teman-teman bisa lihat ada menu-menunya di sebelah kiri sini untuk melakukan overview domain, ada juga untuk melakukan keyword. Nah, ini kita ngambil di keyword aja di kata kunci karena kita pengen tahu kata kuncinya itu bagaimana performanya di sisi di mata SEMAS. Ini kita bisa ganti dulu ke Indonesia. Kemudian kita masukkan kata kunci yang tadi kita mau optimasi, menjaga kesehatan jantung. Nah, di sini kelihatan nih, datanya akan muncul. Ini data paling update-nya kapan. Nah, kemudian bisa kelihatan nih, oh search volume ternyata cuma 1000. Ternyata beda nih sama si Ahref. Nah, perlu diingat juga teman-teman, setiap tools itu akan menampilkan data yang berbeda-beda karena mereka memiliki teknik pengumpulan untuk mengambil mendefine suatu volume itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa patokan satu tools dengan tools lain itu sama. Jadi ketika kita menggunakan suatu tools, yang baiknya kita fokus ke depannya dalam melakukan reporting ya, itu fokus pakai kata kunci tools saja. Karena kalau kita pakai tools lain, itu akan search volume-nya biasanya akan beda. Seperti itu. Jadi untuk melakukan analisis itu baiknya kita menggunakan satu tools. Jadi teman-teman pilih salah satu aja dan rekomendasi saya sebetulnya 2 ini. Nah, di sini bisa kelihatan nih kalau untuk yang berlangganan ya, kelihatan juga selain tadi search volume-nya apa, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa. Ini indikatornya 100-100% ya, semakin tinggi angkanya itu semakin sulit untuk dioptimasi. Ini biasanya berlaku untuk website yang
misalnya masih usianya tuh masih kecil banget, biasanya masih setahun lah, mungkin 2 tahun, itu masih tingkat kesulitan ini biasanya akan sangat diperhatikan dibanding situs-situs yang udah lama dan juga yang sudah teroptimasi dengan baik, misalnya kayak Kompas, kayak detik.com, itu kan mereka udah well optimized lah. Itu biasanya mereka dengan menimpa kata kunci apa aja tuh biasanya posisi untuk mendapatkan posisi posisi untuk kemungkinan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi itu lebih baik dibandingkan dengan situs-situs yang masih belum lama lah dan belum dikenal sebetulnya. Nah, di sini ada juga intensinya juga ini tipenya informasional. Nah, juga di bawah ini juga dikasih rekomendasi juga nih sama tools ini. Ini kita bisa klik nih untuk melihat sebetulnya kata kunci ini relevansinya dengan kata kunci apa aja sih sebetulnya. Nah, ini bisa kelihatan data itu di data APS ya Mas ini ya. Ini bisa kelihatan di sini teman-teman. Tunggu ini agak apa namanya slow internetnya. Nah, tadi nih dibandingkan dengan ini kan sama nih 2400. Nah, ini cara menjaga kesehatannya juga sama nih. Nah, ada kemungkinan sama, ada kemungkinan beda nih. Jadi teman-teman kalau bisa pakai patokan satu tools saja. Nah, ini kan sama nih toolsnya, toolsnya search volume sama 2400. Nah, kemudian untuk keyword lainnya juga bisa di-define di sini. Jadi teman-teman bisa selain mengoptimasi kata kunci ini, teman-teman juga bisa mengoptimasi kata kunci lain. Misalnya teman-teman punya page lain nih, pengen dioptimasi dengan tema yang sama, ya udah kita tinggal lihat aja nih. Oh, ternyata selain menjaga kesehatan jantung, apa aja sih kata kunci lain yang bisa kita optimasi gitu loh, selain menjaga kesehatan jantung kayak gitu. Nanti di sini juga bisa teman-teman analisa di sini seperti itu. Nah, kemudian tadi ini untuk keyword research ya. Nah, kemudian untuk konten research nih, teman-teman bisa masuk ke google.co.id. Jadi kita sesuai dengan regionnya masing-masing. Ketika kita di Indonesia, kita menggunakan google.co.id. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang untuk put aja kata kuncinya, misalnya di sini menjaga kesehatan jantung, muncul posisinya kan 1 sampai 10. Nah, di sini kelihatan kan kata kunci tipe apa aja sih yang ada di halaman 1. Oh, misalnya ini yang pertama tentang artikel, yang kedua tentang artikel, yang ketiga tentang artikel. Biasanya kalau udah didominasi 4 sampai 5, ya di atas 5 lah, 5 sampai 6 page itu udah banyak artikel. Nah, biasanya yang works itu adalah tentang artikel. Biasanya konten-konten yang sifatnya informatif, yang panjang biasanya. Ini kita bisa bisa cek nih, kita visit satu-satu, apa aja sih konten apa yang dibahas tuh sebetulnya apa aja gitu loh. Yang dibahas tuh strukturnya bagaimana, ini kan beda-beda nih, ada 7 nih, ada 8. Nah, sebetulnya yang bedain tuh apa sih? Nah, kita bisa lebih banyak nggak sih dibandingkan mereka supaya kita bisa dapat potensi lebih tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk sifat artikel semakin banyak semakin baik. Jadi ketika mereka 7, 8, kita mungkin 9, bisa nggak sih bisa lebih baik ya? Mungkin bisa aja gitu loh. Tergantung balik lagi apakah konten itu solving apa enggak. Seperti itu. Nanti kita bisa analisa juga di sini tuh. Berapa mereka bisa lebih banyak, konten apa aja yang dibahas, strukturnya kayak gimana. Ini kan jelasnya strukturnya nih mereka bikin ini, habis itu di sini mereka langsung memberikan tips, ya kan, kemudian dibawa dengan penutup untuk memberikan rekomendasi rumah sakit. Seperti itu. Ini untuk melakukan quick analisa untuk di halaman yang pertama sebetulnya. Oke, saya kembali lagi tadi ke deck-nya ya. Oke, sebentar ini tutup dulu. Oke. Ya, setelah kita mengetahui untuk konten riset dan keyword research itu seperti apa, selanjutnya yang masih kita lakukan adalah mengoptimasi kata kunci. Jadi tadi yang pertama nih, proses pertama adalah kita memastikan konten dan keyword research kita itu sudah relevan dan juga solve untuk user nih. Kita udah tahu nih konten seperti apa yang akan kita buat, kata kunci apa yang kita optimize, masuk ke dalam proses mengoptimasi kata kuncinya. Seperti yang teman-teman lihat, jadi ada keyword menjaga kesehatan jantung, yang saya ambil adalah situs Halo Dokter ya. Situs Halo Dokter di posisi pertama ada di halaman pertama di posisi 3. Jadi kata kunci yang sudah kita optimasi tadi, misalnya menjaga kesehatan jantung, itu masih ada di mana sih? Itu semua masih ada di semua komponen metadata ini. Yang pertama meta title nih, meta title itu berbeda dengan title yang ada di dalam. Jadi meta title itu yang akan tampil di di search engine. Ini nih teman-teman bisa lihat di bawah nih meta title saya udah setup. Sini meta title. Nah, jadi biasanya tips title konten itu akan ditambah dengan nama brand di belakangnya. Biasanya ini untuk memberikan kayak selain untuk membedakan
apa namanya title di dalam dengan title di luar, dan itu juga untuk memberikan branding sebetulnya. Jadi ketika kita ke apa namanya memberikan suatu konten kesehatan, kita memberikan brand, banyak nih kontennya. Nah, banyak pengguna yang akan lama-lama tuh lama-lama akan mengetahui, oh ternyata situs ini tuh tentang kesehatan. Sebetulnya gunanya untuk sana sih sebetulnya. Jadi untuk memudahkan user apa namanya ke depannya nanti ketika pengguna mencari topik tentang kesehatan, dia sebelumnya udah dapat informasi yang positif, informasi yang solving di suatu situs, misalnya dia adalah dokter, nah nanti ada kemungkinan ketika dia mengsearch kesehatan lagi, situs kita lah yang akan diklik oleh dia, karena dia sebelumnya udah punya pengalaman ketika dia mengunjungi situs sebelumnya itu problem dia itu solving gitu, dengan dia mengunjungi lagi, ada kemungkinan tinggi kita akan dikunjungi lagi seperti itu. Lalu masuk yang kedua, meta description. Nah, yang meta description yang ada di bawahnya. Jadi meta description ini sebetulnya adalah gambaran umum ya, gambaran kata-kata umum tentang konten kita itu sebetulnya seperti apa sih, apa yang kita bahas di dalamnya. Nah, itu keywords itu masih ada di dalamnya nih. Kayak sini kan menjaga kesehatan jantung sangatlah penting, karena jantung merupakan organ vital yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sebetulnya ini kalau saya bilang masih belum well optimized ya, karena dia tidak menjelaskan gambaran umum keseluruhan konten itu sebetulnya membahas tentang apa dan gitu. Dan biasanya kalau yang baik itu dia akan menambahkan CTA, call to action di belakangnya. Jadi kayak klik di sini, datangi di sini, selengkapnya di sini. Nah, itu biasanya akan meningkatkan visit itu lebih tinggi biasanya dengan CPA. Jadi formatnya itu adalah dengan apa namanya summarize konten itu seperti apa, di dalamnya pendek aja, nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Kemudian di belakang dilengkapi dengan CPA seperti itu. Kemudian yang kedua ada alternate text. Nah, ini alternate text nih di dalam image ini. Nah, jadi Google itu dia nggak bisa ngebaca image keyword dalam image itu seperti apa. Nah, jadi kita tuh mesti nge-set alternate text. Jadi ketika teman-teman nanti punya kesempatan untuk menghandle CMS, misalnya kayak WordPress, ketika teman-teman masukin image itu, nanti kita juga bisa setting alternate text-nya itu. Nah, alternate text itu sebetulnya gunanya untuk apa sih? Nah, teman-teman mungkin banyak sering lihat ya ketika kita meload suatu website nih, ketika masuk ke website loading, konten udah muncul tapi image-nya belum muncul. Nah, tapi kadang image ini tuh ada muncul sedikit teks tuh di belakangnya sebelum image itu muncul. Nah, itu gunanya alternate text sebetulnya. Kita bisa menyesuaikan kata kunci kita di sana. Itu. Nah, itu sebetulnya yang dilihat oleh search engine ketika dia apa namanya melakukan penilaian suatu web page itu untuk konten, untuk artikel, untuk kata kunci apa. Kemudian title of the content. Nah, title of the content biasanya sama dengan meta title ya. Cuma kalau meta title ini bisa kita lengkapi dengan ada brand di belakangnya. Tapi kalau di apa namanya title of the content itu nggak ada. Jadi cukup judulnya aja yang kita masukin. Kemudian Slack URL-nya. Nah, di atas ini nih, ya, URL Slack di atas ini. Nah, ini sebetulnya nih bagi tips untuk menjaga kesehatan jantung di belakangnya. Nah, kata kunci itu juga kita bisa sisipkan di dalam sana. Nah, jadi penting karena itu yang dilihat oleh search engine juga sebetulnya untuk melihat keyword apa sih yang kalian tembak di suatu website. Kemudian masuk ke heading. Heading itu sebetulnya kalau teman-teman apa namanya mengoptimasi ini kan jenis fontnya, bukan font sih, maksudnya jenis size fontnya itu kan beda-beda ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini kan sifatnya teks nih atau paragraf biasa. Nah, di sini ada nih yang gede sendiri nih. Nah, ini biasanya kita setup dalam bentuk heading. Jadi heading itu ada urutannya teman-teman. Jadi kalau untuk heading satu itu ada sebagai judul, title of the content itu headingnya heading 1. Namanya heading 1. Nama ini setupnya H1 lah istilahnya. Nah, kalau untuk kita membahas masuk ke section selanjutnya, misalnya kayak ini kan kayak menjelaskan tentang definisi tentang apa namanya definisi tentang jantung. Nah, untuk masuk ke section tips untuk menjaga kesehatan itu kan udah beda pembahasan kan yang di awal gitu loh. Yang tadinya penjelasan ini kita membahas tentang steps. Nah, untuk memisahkan apa namanya tipe informasi itu, kita memisahkannya dengan heading. Jadi heading itu untuk mendefine konten sebelumnya dengan konten yang akan kita bahas. Nah, itu biasanya kita bisa setting untuk headingnya heading 2. Heading 2 atau H2. Itu bisa kita setting di sini. Nah, nanti heading 2 ini akan kita masukin juga kata kunci di sini kan tips untuk menjaga kesehatan jantung. Kata kunci juga di dalam sini. Jadi itu penting heading 2 itu ada di dalam situ untuk sebagian dilihat juga oleh search engine gitu. Oke, nanti setelah konten ini sudah well optimized, kita tinggal publish aja dan nanti
page ini kita mesti indeks menggunakan tools Google Search Console yang tadi saya bilang. Google Search Console itu kita bisa masukin link yang sudah kita publish ini di sana untuk mengasih tahu nih loh saya udah punya website yang udah dipublish, tolong didatengin dan untuk di indexing dan juga di ranking kayak gitu istilahnya. Soalnya kalau kita nggak kasih tahu ke dia, nggak kasih tahu ke search engine, sebetulnya Google akan datang pada akhirnya. Cuman waktunya akan lebih lama dibanding kita dengan memberitahu ke Google kalau ini kita udah ada konten loh, tolong datangin, dibandingkan kita nunggu datang. Ketika dia nunggu datang kan kayak lama prosesnya, kan dia datang nggak nentu nih, karena Google pun nggak punya jadwal, istilahnya nggak punya jadwal lah untuk datang ke saya kira itu kapan sebetulnya. Jadi baiknya kita kasih tahu ke Google untuk situs kita ini udah ada yang publish gitu. Nah, tadi setelah kita sudah membahas tentang how to optimize konten, teknik SEO-nya itu apa aja, kenapa SEO itu penting, gimana search engine itu bekerja, masuk kita sebagai SEO spesialis. Nah, perlu nggak sih kita menjadi seorang SEO spesialis? Balik lagi teman-teman, itu keputusan dari teman-teman. Jadi sebetulnya gini, ketika teman-teman makan masuk ke dunia digital marketing, itu penting banget kalau teman-teman tuh menguasai semua aspek yang ada di digital marketing, SEO, SEM, email marketing, social media marketing, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Itu penting. Teman-teman mesti mempunyai ilmu itu di dalam dunia digital marketing. Tapi teman-teman juga mesti punya satu yang sangat spesialis lah intinya teman-teman untuk di dunia digital marketing itu. Jadi jangan teman-teman kayak istilahnya kayak 50% di SEO, 50% di SEM, 50% di social media marketing. Itu lebih baik teman-teman tuh kayak punya satu fokus yang penuh di satu apa namanya, profesi digital marketing. Ini kan cabang digital marketing ya. Salah satu cabang digital marketing itu teman-teman punya satu yang fokus banget di sana gitu. Jadi teman-teman ahli banget di sana dibandingkan teman-teman setengah-setengah di tempat lain. Jadi mending satu fokus di sana dan lainnya setengah-setengah, itu lebih baik dibanding teman-teman setengah-setengah di semuanya kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak ilmunya nanggung dibanding teman-teman kayak punya satu spesialis yang fokus banget di sana. Nah, sebetulnya ketika teman-teman digital marketing itu kan banyak banget ya apa namanya cabangnya. Sebetulnya untuk menguasai semuanya itu sangat-sangat sulit gitu loh. Tapi tuntutan company itu kebanyakan mereka pengen bisa semuanya. Nah, itu yang teman-teman aku bilang. Jadi kalau bisa punya satu yang spesialis dan yang lainnya setengah-setengah nggak apa-apa. Karena balik lagi, kalau kalau teman-teman menguasai semuanya, teman-teman itu bukan mengerjakan tugas seorang digital marketing, tapi teman-teman mengerjakan semua kerjaan satu tim digital marketing. Karena digital marketing itu banyak cabangnya dan mesti punya fokusnya yang berbeda-beda supaya bisa apa namanya lebih detail menghandle itu. Kayak contohnya misalnya di pengalaman teman-teman, saya juga pernah punya teman juga kerja di salah satu e-commerce gede, BL Bukalapak. Di sana untuk SEO spesialisnya aja jumlahnya itu ada hampir 20 jumlah SEO spesialisnya, dan itu mereka malah lebih spesifik lagi. Yang on page-nya jumlahnya ada sekian, yang teknikal jumlahnya ada sekian, yang jumlahnya off page ada sekian, dan yang jumlahnya nulis konten itu ada sekian gitu. Jadi bahkan mereka itu fokus dalam satu itu aja gitu loh, karena memang tergantung situs itu yang megang siapa. Karena semakin gede situs kan akan semakin pecah tuh apa namanya channelnya banyak gitu yang mesti diperhatikan. Jadi penting untuk kita juga punya satu fokus di dalam sana. Kalau kita ingin bergabung dengan satu company yang besar seperti Bukalapak atau Tokopedia, itu mereka spesifik masing-masing, karena mereka nggak akan menghandle semuanya sekaligus gitu loh. Tapi tetap ada satu yang headnya itu biasanya akan cuma memonitor aja, dia nggak akan melakukan pekerjaannya. Tapi mereka akan memonitor dan memberikan strategi gitu. Tapi kalau untuk kita sih mendingan punya satu fokus gitu. Jadi apakah SEO spesialis itu teman-teman bisa mulai? Ya bisa aja sebetulnya, karena teman-teman bisa bilang kalau SEO ini bisa sebagai investasi ya bagi suatu company. Ketika campaign itu setelah mati, kayak misalnya pas COVID dulu, banyak company yang nggak punya duit untuk melakukan campaign, tapi dia tetap ingin perform jualan misalnya di search engine gitu loh. Nah, gimana sih kita bisa muncul di search engine tapi kita nggak punya campaign? SEO gitu, jawabannya SEO gitu loh. SEO kita bisa tampil di search engine, walaupun posisinya organik di bawah, tapi kalau kita optimasi dengan baik, kita tetap akan muncul di halaman pertama, dan itu akan potensi kita mendapatkan traffic, kita melakukan sales, kita mendapatkan konversi itu lebih tinggi. Seperti itu. Jadi itulah kenapa uniknya SEO spesialis, dan juga SEO spesial SEO itu sebetulnya beda dengan SEM yang
cepat gitu loh. Ketika kita mau melakukan campaign, mungkin besoknya udah ada. Tapi kalau SEO nggak kayak gitu. Jadi ketika kita optimasi mungkin seminggu ke depan posisinya baru muncul, dan itu pun mungkin nggak langsung di halaman 1, tapi di halaman 9 dulu, 8 dulu, 7 dulu, nanti lama-lama pelan-pelan naik. Dan itu biasanya butuh bulanan biasanya. Nah, cuman itu akan manis pada waktunya. Ketika itu konten itu sudah sampai ke halaman 1, udah stay di sana, itu udah free traffic sama free sales saja lah istilahnya buat kita. Kayak gitu. Apalagi kalau kata kuncinya itu yang sifatnya transaksional atau yang sifatnya tujuannya untuk mendapatkan traffic. Nah, itu udah pasti lah akan kita dapatkan. Sebetulnya ada 3 nih dalam SEO spesialis. Jadi ada tipe yang white hat, black hat, sama gray hat. Jadi white hat ini sebetulnya kita mengoptimasi mengikuti aturan yang ada di search engine, itu sendiri. Misalnya kayak Google punya algoritma, itu kita follow regulasinya, dan kita bikin konten yang dengan baik, kita bikin struktur website dengan baik, page speed-nya dengan baik, space dengan baik, itu kita ikuti semua supaya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, itu yang biasanya banyak dilakukan. Cuman banyak yang nggak suka juga. Contohnya kalau misalnya kayak, bukan menjelekan agensi ya, cuman biasanya agensi dia akan lebih mengarah ke black hat biasanya, atau mungkin lebih ke grey hat ya jatuhnya. Jadi kalau black hat itu biasanya dia nggak akan peduli nih dengan algoritma search engine. Dia akan melakukan optimasi yang sifatnya itu istilahnya mengakali search engine. Dengan apa? Dengan backlink. Biasa tadi saya bilang kan, backlink itu kan kencang banget, bisa membantu kita sampai naik ke halaman 1. Kalau kita dapat dari website banyak backlink dari website itu biasanya akan lebih cepat meningkatkan posisinya. Nah, cuman kalau Google itu melihat itu kayak kita ini kayaknya dia beli deh linknya gitu loh, dia beli untuk pasang di situs tersebut. Nah, nanti biasanya dia akan langsung bukan tiba-tiba ngejatuhin posisi, malah tiba-tiba bisa hilang dari search engine, karena dia kayak istilahnya kena penalti oleh Google, dan itu untuk mengembalikannya itu akan sangat susah ketika kita sudah kena penalti oleh Google. Nah, makanya banyak banget yang menghindari black hat ini. Cuman masih ada beberapa banyak agensi-agensi nakal yang tetap melakukan black hat ini. Nah, cuma ada juga nih yang di tengah-tengah nih, dia tahu nih kalau dia mesti buat konten yang bagus, tapi dia mesti buat gimana supaya cepat juga sebetulnya gitu. Dia nggak pengen lama-lama dibanding white hat kan cukup lama ya dibandingkan grey hat. Jadi dia pengen cepat juga nih, cuman dia tetap nggak pengen kena penalti. Nah, dia akan mengakali juga dengan backlink-nya dibikin misalnya seminggu sekali aja deh, atau misalnya backlink-nya dibikin seminggu 2 kali aja deh. Nah, yang kayak gitu-gitu dia akan mengakali di sana. Ini juga saya sempat agak lupa ketinggalan tadi di bagian ini ya, di bagian backlink yang sosial media. Maaf ya teman-teman, saya agak lupa tadi di bagian sosial media. Nah, jadi sosial media ini saya recap sedikit ya, bagi sosial media, balik sedikit. Yang sosial media itu sebetulnya nggak masuk ke perhitungan backlink, teman-teman. Jadi ada tipikal backlink yang akan masuk ke perhitungan, ada juga yang enggak. Nah, sosial media link ini, jadi backlink melalui Facebook, backlink melalui Twitter, backlink melalui Instagram, itu nggak akan dihitung oleh search engine sebagai perhitungan kata kunci. Kenapa? Karena setiap platform ini itu udah men-setup bahwa link-link yang ada di dalam ini tidak akan dilihat sebagai perhitungan. Itu ada di back end code-nya itu ada. Jadi namanya tuh kayak backlink-nya itu no follow, nama istilahnya. Teman-teman bisa search ya, no follow backlink. Jadi dia akan men-set backlink itu jenisnya akan menjadi no follow. Jadi no follow itu ketika datang ya udah, itu backlink kalau dia datang dia klik tetap akan dapat traffic, cuman itu nggak akan sebagai perhitungan peningkatan kata kunci. Jadi sebanyak apapun sosial media backlink yang kita bikin itu nggak akan mempengaruhi posisi kita. Jadi yang akan dihitung tetap adalah backlink. Nah, cuman ini kan biasanya akan membantu kita di sisi peningkatan traffic ya, exposure juga di sisi kalau kita publish di sosial media. Jadi tetap juga pasti kita penting untuk melakukan backlink dari sosial media. Seperti itu tadi sedikit recap-nya ya teman-teman. Jadi balik lagi ke sini, saya sangat mensuggest teman-teman untuk mengoptimasi itu di sisi white hat. Itu lebih lama. Saya pun ketika masuk di company saya saat ini di Manulife Indonesia, itu saya masuk tahun 2019 Desember, itu baru mulai perform itu sekitar 3-4 bulan. Itu baru mulai kelihatan trennya itu agak naik sedikit, mulai pelan-pelan naik. Sampai saat ini pun udah dibanding tahun 2019 itu udah 4 kali 5 kali lipat lah kenaikannya dibandingkan awal mula saya pegang. Jadi emang pasti pelan-pelan, cuman biasanya ini akan permanen biasanya kalau kita konsisten tetap melakukan optimasi SEO itu dengan tepat. Sesuai dengan kita tetap memberikan
konten yang solving, tetap aktif dalam memberikan konten. Jadi kalau kita misalnya aktif memberikan konten dalam bentuk artikel pun itu kita juga dianggapnya aktif oleh search engine. Nah, biasanya itu bisa meningkatkan ini juga potensi kita juga di search engine. Jadi aktif-aktiflah ketika kita mempunyai suatu website supaya SEO itu juga bisa naik seperti itu. Nah, selain kita aktif memberikan website, kita kan juga mengoptimasi. Nah, itu akan meningkatkan potensi kita mendapatkan organic search traffic juga dan meningkatkan organic keywords yang akan kita miliki untuk website kita. Seperti itu sih teman-teman. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sisi pertanyaan ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya, silakan. Oke, keren banget nggak sih guys buat SEO-nya dari A sampai Z udah lengkap semua, dari pengertian dari SEO, habis itu how SEO works, and lastly yang paling penting how to optimize SEO, karena emang SEO itu benar-benar tricky ya kalau misalnya baru pertama kali belajar. Nah, oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin tadi juga istilahnya penasaran sama kelanjutannya gimana dan macam-macam, boleh banget langsung di-drop aja di kolom chat ya guys. Atau pada mau langsung interaksi sama Kak Stefan, boleh aja langsung raise your hand dan untuk on mic aja. Oke nih, siapa nih? Oh, oke. Di sini ada Kak Nabila Intan, duluan ya buat yang raise hand. Untuk Nabila Intan, boleh langsung on mic aja. Halo Kak Stefan, selamat siang. Ini aku mungkin pertanyaannya nggak kayak yang ada di ini gitu, cuma aku penasaran aja sama pekerjaan yang sekarang Kak Stefan ini lakuin. Sebenarnya kalau misalnya jadi SEO spesialis itu tuh tantangannya apa sih Kak dan kesulitannya itu apa ketika jadi itu? Makasih. Oke, pantangannya ya. Oke, jadi pantangannya itu sebetulnya ada beberapa sih yang saya alami saat ini. By the way, thank you pertanyaannya ya, Nabila ya. Jadi pantangannya yang saya dapatkan itu biasanya adalah banyak yang belum memahami tentang manfaat SEO itu sendiri, gitu loh. Jadi banyak yang pengen ketika mereka melakukan digital marketing, mereka pengennya cepat gitu loh. Jadi kalau pengen cepat ya biasanya mereka akan campaign. Nah, cuman mereka banyak yang nggak tahu juga kalau sebetulnya SEO itu juga penting ketika mereka nggak punya suatu istilahnya budget untuk melakukan campaign, ya SEO ini akan perform di search engine gitu loh. Dia akan punya cover ketika campaign itu tidak berjalan. Nah, banyak yang masih belum memahami tentang SEO ini karena biasanya SEO ini kan tadi seperti saya bilang ya. Jadi SEO itu butuh waktu lama. Ketika saya masuk pun saya sudah menjelaskan kepada tim bahwa kalau SEO ini akan membutuhkan waktu lama. Kenapa? Karena saya fokusnya itu pertama bukan untuk mengoptimasi konten, tapi saya memperbaiki pondasinya dulu sepertinya sebetulnya. Pondasinya saya perbaiki dulu jadi kayak page speed-nya saya perbaiki, apa yang mesti saya tingkatkan di sisi page speed-nya, kemudian struktur si page itu apakah sudah sesuai, kemudian apakah konten itu sudah nyambung satu dengan lain dan yang lainnya, kemudian apakah ada isu-isu di dalamnya, misalnya kayak duplicate konten dan sebagainya. Itu yang saya fokus dulu sebelum saya mulai on page dan juga off page. Saya mulai ke technical dulu sebetulnya urutannya. Jadi saya fokus untuk memperbaiki pondasi dulu seperti itu, dan itu biasanya banyak yang enggak dengan atau dengan aware dengan optimasi ini. Jadi sebetulnya kita mesti ketika kita bekerja suatu SEO, kita mesti kasih tahu dulu nih kalau misalnya company-nya itu nggak tahu tentang SEO itu benefit dan cara kerjanya kayak gimana. Kita mesti kasih tahu di awal kalau SEO itu adalah butuh waktu nih sebetulnya untuk kita mengoptimasi suatu website ini untuk bisa perform di sisi organiknya kayak gitu sih. Tantangannya lebih ke sana sih sebetulnya. Tapi kalau untuk melakukan analisa, untuk melakukan optimasi, nanti teman-teman kalau ketika teman-teman udah terjun sebagai SEO spesialis dan dicoba untuk melakukan optimasi konten, itu lama-lama akan kebiasa kok. Jadi mungkin pertama-tama mungkin butuh waktu ya, kayak ini kontennya kayak apa sih, ini kayak gimana sih. Cuman makin kesini tuh makin teman-teman makin paham, bahkan nggak usah ngelihat konten di halaman pertama pun kayak teman-teman oke, kata kunci ini intensinya kayak gini, rekomendasi keywordnya berdasarkan terus kayak gini, udah kita nggak usah analisa lagi, kita tinggal bikin aja gitu loh, karena lama-lama itu akan paham seperti itu. Dan itu sih biasanya sih yang tantangan yang biasa saya hadapin kayak gitu. Oke, thank you Kak Stefan untuk jawabannya. Untuk Nabila, udah menjawab kah? Atau ada follow up question nih dari Nabila nih? Sudah Kak, sudah. Makasih. Oke.
Oke, thank you. Next ada Azumara, Akmalia, boleh langsung on mic aja. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, Sudah terdengar. Oh ya. Jadi saya mau tanya, ada nggak sih tools buat meningkatkan kemampuan kita sebagai CEO? Kalau ada, itu apa ya? Terima kasih. tools yang untuk membantu meningkatkan kemampuan. Sebetulnya kalau tools itu nggak ada, karena beda kalau misalnya SEO itu kan kayak panduan ya, step-steps yang mesti kita lakukan. Jadi kita mesti yang paling saya suggest sebetulnya untuk melakukan terjun langsung untuk coba gitu loh, coba untuk melakukan kayak kalau kita melakukan optimasi A, dampaknya apa-apa, kalau optimasi B dampaknya akan apa. Nanti lama-lama kita akan dapat kayak pola yang bisa kita ikutin dan itu biasanya akan works ke depannya. Jadi kita punya satu pola yang udah kita punya, itu kita akan optimasi ke website A, B, C, D, E itu biasanya akan berfungsi. Ini pengalaman saya juga untuk setelah menghandle puluhan website ya. Jadi setelah menghandle puluhan website saya melakukan percobaan A dan B, itu saya dapat kayak pattern-nya gitu loh. Pattern-nya itu yang saya gunakan untuk mengoptimasi ke page website-website selanjutnya. Cuman perlu diingat juga kalau search engine itu kan dinamis ya. Jadi ketika tiap beberapa bulan sekali algoritma itu akan di launching oleh Google Search Engine. Nah, itu kita mesti ngikutin lagi tuh, dan itu biasanya akan mempengaruhi pola yang udah kita punya. Nah, cuman biasanya nggak akan jauh-jauh sih dari pola itu, dan saya sih untuk banyak-banyak aja membaca optimasi proses sih di gimana sih untuk mengoptimasi suatu konten gitu loh, di sisi konten, teknikal ataupun keyword itu banyak banget. Kalau untuk situsnya, saya bilang di awal itu ada SEO tools namanya Ahrefs dan juga SEMrush. Nah, itu dia itu dua tools ini tuh juga punya website. Nah, website itu punya blog. Nah, blognya itu biasanya dia akan menjelaskan tentang spesifik informasi atau panduan yang bisa kita ikutin kayak gitu. Mungkin bisa mulai dari sana dulu, kemudian bisa juga lihat di YouTube-nya. Di YouTube juga ada sih, mereka terjun juga di YouTube. Itu lebih lebih visual, lebih mudah diikutin. Mungkin bisa mulai dari sana sih kalau saya bilang. Cuman balik lagi ketika kita sudah punya ilmu, kalau kita nggak praktekin kita nggak akan tahu, karena beda dengan paid search ya. Kalau paid search itu kita bukannya saya bilang ini lebih mudah, ya kalau untuk mempelajari SEM dengan SEO itu jauh. Kalau misalnya SEM itu mungkin seminggu kita udah bisa lah mengoptimasi campaign dengan baik. Cuma kalau SEO itu biasanya bisa bulanan, karena ya itu dia saya bilang kita mesti punya coba dan kita udah punya polanya, itu nanti kita akan lebih mudah ke depannya kayak gitu sih. Oke, Zumara, apakah udah menjawab ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you once again, Kak Stefan. Apakah ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Stefan? Oke, untuk Aulia, boleh langsung on mic aja. Suara saya terdengar jelas nggak, Kak? Dengar. Jelas. Iya, jelas. Aku izin bertanya soal yang keyword researcher tadi. Kan ada 2 tools kalau nggak salah, Ahrefs sama SEMrush. Nah, itu yang paling efektif buat nyari keyword research itu yang mana ya, Kak? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Ini banyak juga ditanyain sih, karena tools SEO itu ada banyak sebetulnya, Maulia. Jadi tools itu ada banyak yang bisa kita gunakan, dan sebetulnya ada cuma 2 tools ini sih yang paling saya rekomendasikan, karena ini banyak digunakan oleh teman-teman SEO spesialis yang ada di Indonesia tuh kebanyakan menggunakan 2 tools ini. Mana yang lebih baik itu saya nggak bisa kasih perbandingan komprehensifnya, cuman kalau saya bisa bilang tergantung penggunaannya. Jadi tergantung gimana teman-teman nyaman membaca datanya, karena untuk Ahrefs dan juga SEMrush itu dia menampilkan data yang sama-sama baik gitu loh. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan isu, itu kita kan bisa setup campaign di tools ini. Kita bisa setup campaign, kita bisa analisa nih backend yang kita dapatkan itu apa aja, habis itu isu yang website kita punya itu apa aja, yang kemudian untuk kedua tools ini punya data untuk metode pengumpulan datanya masing-masing.
Jadi ketika untuk melakukan mana yang lebih baik sebetulnya sama aja. Balik lagi ke teman-teman lebih nyamannya ke yang mana. Cuman kalau untuk saya saat ini, saya lebih nyaman menggunakan data yang SMS untuk karena sisi tampilannya itu lebih lebih apa namanya lebih user interface lah, lebih mudah untuk dipahami bagi teman-teman yang kalaupun pemula ini juga lebih mudah dipahami sih untuk dibandingkan Ahref yang lebih datanya itu lebih banyak gitu loh. Cuman untuk melakukan keyword research baiknya itu sebetulnya ya sama aja kayak tadi bilang kan ketika kita melakukan research kan ada yang sama, ada yang beda jumlahnya. Cuman biasanya bedanya tuh nggak akan jauh banget lah bedanya. Biasanya di angka ratusan, nggak akan mungkin sampai ribuan lah bedanya. Cuman kalau untuk data search volume biasanya akan sama. Jadi kedua tools ini sebetulnya sama aja. Tergantung teman-teman nanti ketika masuk ke company itu disediakan atau dikasihnya yang mana. Cuma kalau dikasih pilihan mau yang mana, saya bisa bilang sih mungkin SEMS yang lebih user interface bagi pemula seperti itu. Oke, untuk Aulia, apakah sudah menjawab? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Nice question and nice answer. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih, mumpung Master SEO nih guys, udah menangani berpuluh-puluh website ya guys. Dan aku yakin banget itu udah A/B testing berkali-kali dan menemukan the right pattern ya dari untuk membuat SEO sendiri. Ada lagi kah guys? Kalau misalnya malu-malu gitu di chat aja di PC aku nggak apa-apa, tapi aku yakin Jago Cem berani lah ya orang-orangnya lah ya langsung tanya gitu kepada Kak Stefan. Iya, mungkin masih belum bingung ya, masih mau nanya apa, masih menganalisa juga informasinya. Cuman mungkin nanti bisa titipin juga pertanyaannya ke apa namanya ke Pak Amin, nanti bisa kasih tahu juga ke saya, nanti saya bantu jawab nanti pertanyaannya dengan detail nanti kayak gitu. Ya, benar banget guys. Mungkin dari sini masih mencerna ya, karena SEO juga mungkin ada beberapa teman di sini baru banget dengar yang namanya SEO gitu. Jadi kalau udah sort out semuanya, bisa aja langsung tanya lewat panitia, nanti bakal langsung disampaikan ke Kak Stefan, atau tadi kan udah sharing juga Instagramnya Kak Stefan dan LinkedIn-nya, kalau misalnya mau langsung tanya ke Kak Stefan juga is okay. Yeah. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada ngerti ya, atau antara ngerti dan bingung mau nanya apa juga nah, ya. mungkin langsung kayak kalau yang aku bilang SEO itu mesti dicoba sebetulnya. SEO itu mesti dicoba, mesti dipraktekin, mesti dianalisa, mesti dapat dulu logiknya gitu loh. Karena saya juga tadi kan sempat dikasih juga sama Pak Ami tadi kan kata kalau saya tuh awalnya tuh IT sebetulnya. Cuman S2-nya tuh tiba-tiba ngambil komunikasi, ngambil Master of Communication, di mana S2 itu lebih fokus ngebahas tentang digital marketing. Ada topik tentang digital marketing. Jadi dari mulai saya lulus S1 sebagai IT itu saya langsung ngambil sebagai SEO spesialis pada saat itu di digital agency, karena pada saat itu saya bingung nih ada nggak sih selain IT gitu loh, karena saya juga kan di IT kan kayaknya agak mumet gitu ya, di IT mumet coding ada nggak sih selain saya nggak mau tuh coding sampai usia 40, saya nggak mau coding sampai usia 40. Nah jadi saya tuh coba lihat nih potensi dalam 5 tahun ke depan sebetulnya ada apa sih sebetulnya di industri gitu loh. Nah, saya lihat tuh ada SEO tuh. Nah, ketika saya lihat ada SEO, digital marketing lah intinya, digital marketing ada SEO, ada SEM, dan sosial media. Pada saat itu masih 3 itu aja tuh yang paling top lah pada saat itu. Jadi saya fokus tuh ngambil ke sana. Saya coba kayak tadi saya juga bilang, saya lihat coba-coba di YouTube, coba-coba bikin website. Bahkan saya sambil bikin website sendiri, karena saya untungnya di IT juga, saya bikin website sendiri, saya optimasi sendiri, saya analisa sendiri. Nah, habis itu saya baru berani untuk apply ke company gitu loh. Nah, cuman saat ini kan lebih mudah ya, banyak platform kayak misalnya pelatihan tentang digital marketing yang bisa diikuti, nanti juga bisa dibantu untuk distribusikan pekerjaan. Nah, cuma kalau teman-teman ingin nggak pengen jalan itu, teman-teman bisa ikutin yang paid career saya sih sebetulnya. Jadi kayak melakukan bikin dulu nih, atau nggak coba dulu di satu website, optimasi aja, kan banyak juga tuh website kita gratisan kayak misalnya blogspot.com, wordpress.com, bikin aja, bisa coba optimasi, nggak usah kata kunci yang pendek dulu, kata kunci yang panjang dulu deh, yang panjang banget. Berarti kan ada juga beberapa tools yang gratis tuh, yang Ahref itu gratis, kita bisa analisa dari sana. Nah, Ahref gratis, habis itu kita bikin konten research sesuai dengan yang tadi saya juga udah pakai biasa gunakan. Coba dulu bikin kontennya, teman-teman coba tulis gitu loh. Nanti teman-teman ketika udah bisa SEO nih, nanti lama-lama ujung-ujungnya akan bisa memahami tentang konten marketing ujung-ujungnya. Jadi
saya pun di Manulife selain menghandle tentang SEO, saya juga sebagai content marketingnya. Jadi ketika kita udah memahami tentang SEO, kita kan pasti kan akan menulis konten. Nah, konten itu juga punya ininya sendiri lah, punya optimasinya sendiri. Nah, itu ketika sebagai SEO itu akan secara otomatis biasanya kalau di awal-awal teman-teman melakukan bikin konten sendiri itu akan mempunyai ilmu konten marketing. Jadi bisa dapat 2 ilmu sekaligus. Nah, jadi coba dulu aja tuh bikin website melalui blogspot.com atau wordpress.com, dioptimasi. Habis itu daftarkan ke Google Search Console, daftarkan ke Google Analytics, habis itu lihat performance-nya sebulan aja kayak gitu. Coba aja dapat analisa nanti. Saya rasa sih kayak gitu sih udah cukup bisa sih untuk mulai perjalanan sebagai SEO spesialis, karena nanti ketika teman-teman akan join ke suatu company, itu pasti nanti teman-teman juga akan dikasih tahu kok, seenggaknya tapi teman-teman udah punya basic gitu loh, teman-teman udah punya basic, teman-teman bisa apa namanya pelajarin juga teman-teman yang ada yang senior-senior yang ada di tempat teman-teman nanti untuk gimana sih optimasi yang lebih baik kayak gitu. Karena balik lagi yang saya kasih tahu ini masih ke basic, jadi belum ke level yang advance-nya. Kalau level advance saya itu bisa 3 jam, mungkin 4 jam ke depan saya masih ngomong lagi, itu kan masih panjang ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sana dulu sih kayak gitu. Jadi coba analisa ulang kayak gitu sih intinya. Oke, itu ya dari perjalanannya Kak Stefan juga yang awalnya nggak mau ngoding sampai umur 40, mulai belajar sendiri juga untuk SEO ya guys. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya tertarik jadi SEO spesialis sama kayak Kak Stefan ini, ya dianjurkan untuk ngambil pelatihan tambahan ya di digital marketing, especially di SEO gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau udah aman semua nih? Kalau aman boleh dong kasih reaksi love gitu nih. Kalau misalnya udah aman dan nggak ada yang mau ditanyain lagi. Oke, thank you Fatia. Ada lagi yang mau love. Oke, dikasih 6 sarang he nih Kak Stefan. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita mungkin langsung masuk aja ke acara penutupannya. Sebelum kita menutup acara Jago Jam ini, ada nanya di kolom chat. Oke, thank you ya buat ini ya, buat notisnya. Wah, ketumpuk sama absen. Oke, aku bacain ya Kak untuk pertanyaannya. Hai Kak, izin bertanya, how to fix or choose relevant issue di website ya Kak? Dan isu apa aja yang mungkin perlu dihindari? Dari Yana Julia. Oke, thank you untuk pertanyaannya, good question sebetulnya. Tadi juga ini balik lagi ke technical SEO ya. Jadi untuk mendapatkan isu-isu yang akan kita temui di suatu situs itu bisa menggunakan 2 tools sebetulnya. Kalau untuk yang gratisan tadi ada di atas menggunakan Google Search Console. Di situ dia akan mendefine di sisi page performance ya, lebih kepada page performance kayak lebih page speed dan lain segala macam. Tapi kalau untuk yang lebih mendetail lagi itu menggunakan tools ini, 2 tools ini, Ahrefs dan juga SEMrush. Nanti kita bisa bikin suatu project di sana, di 2 tools ini sama-sama bisa untuk bikin suatu project. Nah, nanti di sana akan ke analisa tuh akan muncul isu itu apa aja yang mesti diperbaiki. Dan itu akan dibagi ke dalam 3 tingkatan, yang tinggi, tengah, dan rendah. Jadi tinggi itu yang maksudnya yang tinggi itu yang akan impact langsung kepada performa kita di search engine. Jadi yang kita mesti fokus ke memperbaiki yang tinggi-tinggi itu. Nah, apa aja sih biasanya tinggi-tinggi itu? Nah, yang tadi saya bilang kalau yang berpotensi untuk mempengaruhi posisi itu ada 3 biasanya: duplication, jadi duplicate konten, duplicate meta title, duplicate meta description, duplicate image lah, pokoknya semua macam yang duplicate, satu page dengan page lain itu mempunyai duplicate data yang sama, itu akan mempengaruhi sisi performa di search engine. Karena apa? Ketika search engine datang, dia pasti akan bingung nih, ini halaman mana sih sebetulnya mau dioptimasi, halaman A apa halaman B, soalnya sama nih. Nah, itu nanti biasanya impact-nya kalau nggak kita akan perbaikin, nanti itu akan ganti-ganti tuh posisinya tuh. Dan itu biasanya kalau kita ganti-ganti posisi, itu nanti posisinya juga akan ganti-ganti juga, biasanya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, karena nggak konsisten gitu loh. Nah, untuk memperbaikinya ya kita mesti menghapus salah satu page tadi, supaya fokus ke salah satu page aja gitu. Kita tentuin salah satu page mana yang pengen dioptimasi, ya page itu aja yang kita sisain, yang lainnya mesti kita hapus. Itu biasanya ada hubungannya dengan teknikalnya ke IT. Nanti bisa teman-teman bisa ke IT minta tolong untuk dihapus page ini, dihilangkan dari sistem.
Kemudian untuk yang broken page, nah itu kan halamannya pasti kan nggak bisa diakses tuh. Nah jadi ketika nggak bisa diakses 404xx ya, nanti status page itu adalah 4xx, jadi teman-teman bisa lihat juga di apa namanya di Google status page itu ada apa aja. Nah itu ada 4xx dan 4xx itu adalah page yang tidak bisa diakses atau broken page gitu loh. Nah itu ketika search engine melihat ada suatu broken page itu biasanya akan mempengaruhi posisi. Kenapa? Jadi ketika dia datang itu kan halamannya nggak ada tuh. Nah, tadi saya bilang kalau Google itu mempunyai sistem crawling kayak laba-laba. Jadi ketika dia datang, dia akan masuk ke link lainnya, link lainnya untuk apa namanya merayapi halaman-halaman lain. Jadi supaya halaman lain itu kena sebetulnya. Nah, ketika dia datang ke halaman yang tidak bisa diakses, berarti kan dia kan akan berhenti mati di situ gitu loh. Nah, kalau dia mati di situ, dia akan mempengaruhi ke halaman-halaman yang lainnya juga. Jadi nanti halaman lainnya bisa jadi nggak akan didatangin oleh search engine itu. Jadi ada baiknya kalau halaman itu mesti diperbaiki atau dihapus sekalian gitu loh. Dihapus sekalian, dihilangin dari sistem ya supaya nggak keindeks lagi oleh search engine kayak gitu. Itu bisa minta tolong ke kalau teman-teman nanti bekerja sebagai SEO spesialis bisa kerjasama dengan tim IT untuk menjelaskan hal ini. Kemudian ada juga missing meta. Jadi missing meta tadi yang itu adalah ini metadata. Jadi ada meta title, description, alternate text, title of the content. Nah itu kalau nggak ada di dalam suatu website, ya gimana SEO search engine itu ingin apa namanya melihat page ini tuh sebetulnya tembak atau kata kunci apa sih sebetulnya. Nah ketika poin-poin ini ada yang nggak ada, berarti kan ada missing yang mesti kita improve kan, kita tambahkan supaya untuk meningkatkan possibility kita, visibilitas kita di search engine. Jadi dengan kita memenuhi semua metadata yang ada di sini, itu akan membantu search engine juga memahami konten kita itu ingin menembak kata kunci seperti apa. Apa ya kata kunci yang pengen kita tembak sih? Misalnya kayak tiba-tiba tips untuk menjaga kesehatan jantung ini nggak ada di meta description. Nah, ketika muncul, dia akan asal aja tuh ngambil kata-kata mungkin bukan kata kunci yang meta description-nya nggak akan, karena Google balik lagi dia ketika dia nggak akan nggak disetting meta title-nya, dia akan ngambil ngasal di dalam konten itu dan itu kadang suka nggak relevan. Nah, kalau nggak relevan berarti kan nanti akan mempengaruhi posisi kita di search engine. Jadi baliknya itu kita untuk memenuhi semua komponen yang ada di dalam metadata itu sesuai dengan kata kunci yang kita tembak. Seperti itu sih. Oke, sip, itu udah semua isu yang dijelasin sama Kak Stefan ya. Untuk Yana mungkin sudah menjawabkah? Boleh di chat aja atau mau on mic nggak apa-apa. Iya. Oke, thank you Kak, kata Yana. Oke, mungkin one last call ada lagi kah untuk teman-teman di sini yang mau bertanya kepada Kak Stefan? Oke, mungkin nggak ada ya, teman-teman di sini udah pada aman semua. Tadi udah dapat 7 sarangke ya dari teman-teman di sini. Oke, sebelum kita menutup acara Jago Champ pada siang hari ini, jadi kita bakal ngadain sesi foto dulu nih. Nggak mungkin kita bubar kalau misalnya kita belum foto. Nah, pertama-tama kita bakal ngadain sesi foto sertifikat bersama Kak Stefan. Mungkin untuk operator bisa share screen ininya ya, bisa share screen sertifikatnya. Dan untuk Kak Stefan, oke, boleh di... Oke, udah nih. Nah, kami dari Jago Champ sama teman-teman di sini ingin berterima kasih banyak kepada Kak Stefan atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga nanti ilmu-ilmu yang dari Kak Stefan ini, dari SEO, digital marketing, bisa langsung diterapkan ya sama teman-teman di sini. Dan mungkin beberapa teman-teman di sini bakal ketemu sama Kak Stefan sebagai SEO spesialis juga di masa depan. Amin. Oke. Mungkin boleh ya di foto untuk operator, bisa di countdown. Oke, mungkin aku yang itu Benar, ya. mungkin lu aja kali ya, moderator. Udah. Karena screen aku di sini tampilannya rada aneh gitu, desktop. Oh, ini. Ya. Biar aku aja yang ini. Ya. Wait a second ya.
Oke, kita foto ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Stefan atas ilmunya hari ini. Aku sendiri ngerasa wow banget nih SEO dari awal sampai akhir Thank you, gitu. thank you. Soalnya Thank you ini juga masih untuk basic ya. kesempatannya ya. Ya, Thank you iya, juga untuk oke. kesempatannya. Nah, tadi kan udah foto sama sertifikat nih. Kita belum afdol kalau misalnya kita belum foto bareng-bareng sama peserta semua di sini. Mungkin dari teman-teman bisa langsung on cam aja ya guys. Apalagi nih, nanti foto sama Kak Stefan, ntar ketemu pas di satu perusahaan, terus kayak, wah ini pas aku pernah foto loh sama Mas Stefan, gitu. Ntar langsung diajak coaching gitu nanti ya. Oke, aku tunggu bentar lagi ya. Ini minggu pagi pada rapi semua, pada mau kemana ya? Aku sendiri yang berantakan kayak ini. Oke, kalau gitu langsung aku take aja fotonya. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi atau mau udahan nih? Atau mau ganti gaya lagi? Satu kali lagi ya, guys. Oke. 1, 2, 3. Tadi 3, 2, 1, sekarang 1, 2, 3 gitu. Oke, kalau kayak gitu. Once again, aku mau apresiasi banget sama teman-teman yang udah dengerin materi dari awal sampai akhir, tapi belum isi absen gitu ya. Oke, jangan lupa kita bakal ketemu lagi di kelas-kelas setelah ini. Oh, udah pada terima kasih Kak Stefan semua nih. Oke, nice. Sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Stefan dan juga teman-teman yang bersedia. Thank you kesempatannya hari ini. Oke, thank you Kak Stefan. Sekian untuk kelas Jago Jam pada hari ini. Aku Gia, pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas Jago Jam selanjutnya. Thank you guys. See you. Guys. Pak Stefan.